على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. نحن كنا نتكلم عن المستحاضة، وأنهينا 4 أصناف من المستحاضة. فذكرنا أن المرأة إما أن تكون مبتدأة، أول مرة ترى فيه دم الحيض، أو معتادة، يعني سبق لها أن رأت دم حيض وطهر، ثم إن جاءها الدم بعد ذلك وتجاوز 15 يوما، إما أن تكون مميزة يعني للدم، بحيث ترى الدم على شكلين، على حالين: قوي وضعيف. القوي آه، أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما، والضعيف 15 يوما فأكثر. فهذه المرأة المميزة تأخذ بتمييزها، فتعتبر القوي حيضا والضعيف استحاضة. أما إذا كانت المرأة غير مميزة للدم، بأن ترى لونا واحدا، شكلا واحدا، أو ترى قوي وضعيف لكن القوي كان أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما، أو كان الضعيف أقل من 15 يوما، يعني فقد شرط من شروط التمييز. فإن كانت مبتدأة حيضها يوم وليلة، وما تبقى تعتبره استحاضة. وإن كانت معتادة تأخذ بعادتها قدرا ووقتا. هذه هي الأقسام ال4 للمستحاضة تمت. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya beliau memulai kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah, hamdalah, dan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau. Kemudian beliau tak lupa juga mengingatkan kepada kita agar kita mulai kajian pada malam hari ini dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh beliau dalam hadis yang artinya sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan imbalan pahala sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Marilah sama-sama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau telah menyebutkan ringkasan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang mustahadhah atau perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah, dinamakan mustahadhah. Nah, telah disebutkan 4 macam dari mustahadhah. Nah, yang pertama yaitu mubtada'ah, yaitu perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Itu dinamakan dengan mubtada'ah. Mubtada'ah di sini terbagi menjadi 2, ada kalanya mumayyizah dan ada kalanya ghairu mumayyizah. Nah, yang mumayyizah yaitu perempuan yang bisa membedakan antara darah kuat dan juga darah lemah. Sekiranya darah yang lemah itu tidak atau darah yang kuat itu tidak kurang dari 1 hari 1 malam, dan juga tidak melebihi
batas maksimal darah haid yaitu 15 hari. Nah, ini adalah syarat dan juga darah yang lemah itu tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Ini adalah syarat-syarat sehingga seseorang itu dikatakan mumayyizah, bisa membedakan antara darah yang kuat dan juga darah yang lemah. Nah, kalau seandainya dia tidak terpenuhi dari 3 syarat ini, artinya tidak terpenuhi, kehilangan salah satu dari 3 syarat ini, maka dinamakan ghairu mumayyizah. Atau dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan juga darah lemah, maka dinamakan dengan ghairu mumayyizah. Maka yang mumayyizah di sini kesimpulannya dikembalikan ke tamyiznya, dikembalikan ke pembedaan antara darah kuat dan juga darah lemah. Maka kesimpulannya darah yang kuat itu adalah darah haid dan juga darah yang lemah itu dinamakan dengan darah istihadhah. Nah, baik itu termasuk mubtada'ah ataupun mu'tadah. Keduanya yang mumayyizah, yang bisa membedakan antara darah kuat dan juga darah lemah, maka diambil dari pembedaannya dia. Dikembalikan ke pembedaannya dia, karena dia telah mengetahui antara perbedaan darah kuat dan darah lemah, maka darah kuatnya itu merupakan darah haid dan darah lemahnya dinamakan dengan darah istihadhah. Adapun kalau dia ghairu mumayyizah, nah, kalau seandainya dia mubtada'ah ataupun mu'tadah. Jadi ada kalanya yang ghairu mumayyizah itu mubtada'ah atau mu'tadah. Kalau seandainya mubtada'ah yang pertama kali baru mengeluarkan darah haid, maka haidnya yaitu 1 hari 1 malam. Karena dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan juga darah lemah. Kalau seandainya dia mu'tadah, maka dikembalikan ke kebiasaannya. Dikembalikan pada kebiasaannya. Naam, Syekh. نعم. إذا المرأة المميزة سواء كانت مبتدأة أم معتادة تأخذ بتمييزها فتعتبر الدم القوي حيضا والدم الضعيف استحاضة. نعم. Jadi kalau seandainya perempuan itu mumayyizah, bisa membedakan antara darah kuat dan juga darah lemah, maka kesimpulannya dia sesuai dengan pembedaannya. Artinya darah yang kuat itu merupakan darah haid dan darah yang lemah itu adalah darah istihadhah, karena dia bisa membedakan antara darah yang kuat dan juga darah yang lemah. أما المرأة غير المميزة فإن كانت مبتدأة يكون حيضها يوما وليلة، وإن كانت معتادة فيكون حيضها قدر ووقت عادتها، واستحاضتها باقي أيام الشهر بكلا الحالين. Jadi kalau seandainya dia ghairu mumayyizah, kalau seandainya dia termasuk bagian dari mubtada'ah yang pertama kali melihat darah, maka haidnya yaitu 1 hari 1 malam. Kalau seandainya dia termasuk mu'tadah yang sebelumnya sudah terlewati waktu baginya mengeluarkan darah haid dan juga suci, maka dikembalikan pada kebiasaannya, baik kadar, ukuran maupun waktunya. إذا هذا الذي تكلمنا به الأسبوع الماضي، اليوم عملنا له مراجعة، وبقي 3 أصناف من المستحاضة وهي المتحيرة، وهذا الذي سنبدأ به اليوم. لكن قبل أن نبدأ به إن كان لأحد سؤال فليسأل قبل أن نبدأ بالمتحيرة ببيان أقسامها وأحكامها. Jadi itulah pembagian 4 pembagian dari mustahadhah yang telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan telah kita lakukan murajaah bersama.
Nah, tinggal satu bagian, yaitu tentang mutahayyirah. Dan mutahayyirah nanti terbagi menjadi 3 ya, di situ. Nah, akan tetapi sebelum kita memulai tentang mutahayyirah, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Baik, silakan yang ingin bertanya peserta kalam aridat wajah pada malam hari ini untuk membuka mic-nya dan langsung pertanyaan. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Silakan dilanjut untuk materinya. لا يوجد سؤال شيخي. طيب إذا نكمل. إن شاء الله. المتحيرة هي معتادة لكنها نسيت عادتها، وهي على 3 أقسام. الأولى المتحيرة مطلقا، وهي المعتادة التي نسيت عادتها وقتا وقدرا، فلا تذكر كم كان عدد أيام دم الحيض، هل كان يوما وليلة أو 5 أو 10 أو 15، لا تذكر. ولا تذكر أيضا متى كان وقت نزول دم الحيض، هل كان يأتيها أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، لا تذكر. فإذا هي التي نسيت عادتها وقتا وقدرا، ثم جاءها الدم المستمر وتجاوز 15 يوما، فهذه هي المتحيرة مطلقا. نعم. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang mutahayyirah. Dari segi bahasa, mutahayyirah artinya perempuan yang kebingungan. Nah, kenapa disebut seperti itu? Jadi pada hakikatnya mutahayyirah di sini adalah perempuan mu'tadah. Nah, seperti yang telah terdahulu bahwasanya mu'tadah di sini pengertiannya adalah seseorang perempuan yang sebelumnya telah mengeluarkan darah haid dan juga suci. Akan tetapi perempuan ini yang mu'tadah, dia lupa akan jumlah kebiasaannya. Jadi dia itu lupa jumlahnya, biasanya berapa hari kebiasaannya itu dia lupa. Yang pertama yaitu adalah mutahayyirah mutlak. Yang pertama mutahayyirah mutlak. Pengertian dari mutahayyirah mutlak yaitu seorang perempuan yang dia lupa kebiasaan, waktu, dan juga kadarnya. Seorang perempuan yang lupa kebiasaan, waktu, dan juga kadar atau ukurannya. Jadi seorang perempuan tersebut lupa sama sekali berapa hari biasanya dia mengeluarkan darah haid. Apakah 1 hari 1 malam, atau 5 hari, atau 10 hari, atau 15 hari, sama sekali dia tidak ingat. Dan juga dia itu lupa kapan kebiasaannya dia itu mengeluarkan darah haid. Apakah di awal bulan, atau di tengah-tengah bulan, atau di akhir bulan, dia benar-benar lupa, tidak ingat sama sekali. Jadi dia lupa waktunya, apakah di awal, di tengah, di akhir bulan, dan dia lupa kadar atau ukurannya, berapa harinya, 1 hari 1 malam, 5 hari, 10 hari, 15 hari. Ini yang dinamakan dengan mutahayyirah mutlaqah. Nah, kemudian dia mengeluarkan darah haid dan melebihi dari 15 hari. Jadi ketika melebihi darah haidnya 15 hari, di sini dia kebingungan. Karena dia tidak ingat sama sekali.
Ini yang dinamakan dengan mutahayyirah mutlak. Jadi seorang perempuan yang lupa kebiasaan, waktu, serta ukuran, dia mengeluarkan darah haid. Nah, Syekhi. فهذه المتحيرة مطلقا يلزمها ما يلزم الطاهر ويحرم عليها ما يحرم على الحائض، وحكمها كحائض إلا في الطلاق وعبادة تفتقر لنية كالصلاة والصيام والطواف، فتصلي وتصوم وتطوف ولا يحرم طلاقها. Nah, jadi perempuan yang mutahayyirah mutlak ini, maka dia wajib menjalankan sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang suci. Dan dia diharamkan terhadap sesuatu yang diharamkan bagi orang yang sedang haid. Jadi dia wajib melakukan sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang suci, dan dia haram melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharamkan, seperti halnya yang diharamkan bagi seseorang perempuan yang sedang mengeluarkan darah haid. Artinya hukum seorang mutahayyirah ini sama halnya hukum seorang perempuan yang sedang mengeluarkan darah haid. Kecuali dalam masalah talak dan juga ibadah yang membutuhkan terhadap niat. Nah, jadi hukum seorang perempuan ini yang mutahayyirah mutlak ini lupa akan kebiasaan waktu dan kadarnya, maka hukumnya sama halnya seperti seorang yang sedang mengeluarkan darah haid. Kecuali apa? Dalam masalah talak dan juga ibadah yang memerlukan terhadap niat. Seperti apa? Sholat, kemudian puasa, kemudian tawaf. Maka seorang perempuan mutahayyirah ini, dia tetap menjalankan sholat, kemudian puasa, dan juga tawaf, serta tidak haram tolaknya. Nah, Syekhi. إذن فحكمها أنها مثل الحائض ولو بقي الدم 10 سنوات، إلا في الطلاق فليس لها حكم الحائض والنفساء، فلا يحرم طلاقها كالحائض والنفساء، لأن الحائض والنفساء يحرم طلاقهما حتى ينقطع الدم. أما هذه في الطلاق حكمها كحكم الطاهر، وكذلك في عبادة تفتقر أي تحتاج إلى نية كالصوم والصلاة، فهي ليست مثل الحائض والنفساء في الحكم، بل هي مثل الطاهر، تصلي الفرض والنفل وتقرأ القرآن في الصلاة وتصوم رمضان أداء وقضاء والنذر والنفل وتطوف الفرض والنفل والواجبة. نعم. Jadi hukum seorang perempuan mutahayyirah ini sama halnya hukum yang berlaku bagi orang yang haid. Meskipun kalau darahnya ini terus keluar hingga puluhan tahun, atau 10 tahun misalnya, dia masih mengeluarkan darah ini, maka hukumnya seperti halnya hukum orang yang haid, kecuali dua perkara tadi. Apa? Yang pertama yaitu tentang talak dan juga ibadah yang membutuhkan terhadap niat. Dalam dua perkara ini, hukum bagi perempuan yang mutahayyirah tidak sama dengan hukum seorang perempuan yang sedang haid dan juga nifas. Maka tidak haram tolaknya. Seperti halnya keharaman bagi orang haid dan juga orang
nifas. Maka orang yang haid dan juga orang yang nifas, keduanya di situ tidak boleh ditalak. Ya, haram. Talak dijatuhkan bagi orang yang sedang haid dan juga sedang nifas sampai berhenti darahnya. Adapun perempuan yang mutahayyirah di sini dalam masalah talak, hukumnya sama halnya hukum seseorang yang suci. Maka tidak haram seandainya talak dijatuhkan kepada dia. Siapa? Perempuan yang mutahayyirah. Itu pertama, yaitu tentang talak. Jadi ada perbedaan, ada pengecualian dalam hukum mutahayyirah sama halnya dengan hukum haid. Yang pertama dalam masalah talak. Yang kedua yaitu dalam masalah ibadah yang membutuhkan terhadap niat. Seperti halnya puasa dan juga sholat. Dalam masalah ini, ya, puasa, kemudian sholat, dan juga toaf, karena tiga ini suatu ibadah yang membutuhkan terhadap niat. Maka hukum bagi perempuan mutahayyirah tidak sama seperti halnya hukum seorang perempuan yang haid dan juga perempuan yang sedang nifas. Akan tetapi hukum bagi dia seperti halnya hukum bagi orang yang suci. Artinya seorang perempuan yang mutahayyirah dia tetap menjalankan sholat fardu, kemudian bisa melakukan sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran di dalam sholat. Ya. Di sini digarisbawahi membaca Al-Quran di dalam sholat. Serta dia bisa atau harus menjalankan puasa Ramadan, baik di situ ada maupun qadha, dan juga puasa nazar serta puasa sunnah. Dan juga dia melakukan tawaf baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Naam Syekhi? أيوة. طيب، أما في الجماع فقال الشيخ زكريا الأنصاري وكثيرون غيره لا يجوز جماعها، ومعنى ذلك أن زوجها أو سيدها لا يجامعها البتة، أي لا يجامعها بالمرة، أي دائما على الاستمرار. وبعض العلماء قالوا إلى متى لا تجامع؟ هذه إذا منعت من الجماع على الاستمرار تتضرر، فيجوز للزوج أو للسيد أن يجامعها مع نزول الدم. يعني هذه المسألة خلافية حتى في المذهب الشافعي. نعم. Kemudian dalam masalah jima bagi perempuan yang mutahayyirah ini. Jadi dia lupa akan kebiasaan waktu dan ukuran ketika mengeluarkan darah haid. Dalam masalah jima, Syekh Zakaria Al-Ansari dan lainnya, banyak lainnya dari ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak boleh dijima. Jadi seorang perempuan yang mutahayyirah di sini tidak boleh dijima. Artinya, maka tidak boleh bagi suami ataupun tuannya, kalau seandainya dia seorang budak, untuk menggauli, menjima atau menggauli sama sekali. Jadi nggak boleh. Sampai seterusnya. Jadi selamanya dan seterusnya selama dia masih mengeluarkan darah ini, mutahayyirah, perempuan ini, mutahayyirah, maka tidak boleh dijima. Itu adalah pendapat dari sebagian ulama. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan sampai kapan seorang perempuan mutahayyirah ini tidak boleh dijima atau tidak boleh digauli. Kalau seandainya hal ini, hukum ini itu dilarang, artinya seorang perempuan yang mutahayyirah itu dilarang untuk digauli, seterusnya selama darah itu masih keluar, maka perempuan ini akan istilahnya terpaksa, dia akan kesulitan untuk menjalani hal seperti ini. Maka sebagian ulama mengatakan boleh bagi seorang suami maupun tuannya
untuk menjimaknya disertai dengan keluarnya darah. Syekhi? إلى هنا لأحد سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Oni, jika ada mau ditanyakan? Atau Bunda Rohma? Saya pengen Silakan. mengulang yang pertama tadi, Kak. Yang mana, Mbak? Yang bagian mana itu? Yang tadi, yang pertama. Yang pertama, Ustaz. Yang pertama yang mana maksudnya? Dalam masalah apa coba disebutkan? Yang pertama Yang yang mana, Mbak Oni? yang hukumnya itu seperti ini kan tadi saya ketinggalan yang maka dia wajib melakukan seperti hukumnya yang suci. Terus yang keduanya itu apa tadi? Ya, jadi seorang perempuan mutahayyirah di sini. Tadi kan dijelaskan masalah hukum bagi dia. Pertama dikatakan bahwasannya hukumnya itu sama halnya hukum seorang perempuan yang sedang mengeluarkan darah haid. Dia wajib menjalankan kewajiban seperti halnya kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan ketika ia sedang suci, dan juga dia harus menjauhi larangan-larangan seperti halnya menjauhi larangan-larangan ketika dia sedang haid. Itu karena hukumnya sama halnya seperti halnya orang yang haid. Orang yang haid ketika dia keluar darahnya kan ada larangan-larangan baginya. Begitu juga perempuan haid kalau seandainya sudah darahnya sudah berhenti, dia sudah suci, maka di situ dia wajib menjalankan kewajiban-kewajiban ketika dia tidak haid. Nah, begitu juga perempuan yang mutahayyirah ini. Jadi dia mengeluarkan darah haid melebihi dari 15 hari, akan tetapi dia lupa akan kebiasaan waktu serta ukurannya. Maka hukumnya sama halnya hukum seorang perempuan yang haid. Kecuali dua perkara. Yang pertama disebutkan tadi dalam masalah tolak. Di sini tolaknya jatuh. Artinya boleh ya, bukan jatuh, afwan. Ibarahnya boleh untuk ditalak. Kalau seandainya perempuan yang sedang haid kan haram ditalak dengan beberapa alasan, masa iddahnya akan lebih panjang, itu kemarin dalam masalah sebelumnya. Begitu juga dalam ibadah yang membutuhkan terhadap niat. Apa saja ibadah yang membutuhkan terhadap niat? Yaitu puasa, sholat, kemudian tawaf. Dalam tiga ibadah ini tidak sama dengan orang yang sedang haid. Maka boleh. Artinya harus menjalankan dan juga boleh melakukan sholat, puasa, dan juga tawaf bagi perempuan yang mutahayyirah. Tidak sama dengan yang haid. Kalau orang yang haid kan tidak boleh melakukan apa? Puasa, sholat, dan juga tawaf. Bagaimana? Ya, siap. Sudah Ustadz, makasih. Oke, Assalamualaikum ada lagi? Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mutahayyirah. Ya, Mutahayyirah itu apabila melebihi dari 15 hari ya Ustaz. ya, mutahayyirah ini adalah macam dari istihadah. Kan istihadah terbagi menjadi 7. Di awal pertemuan kita ketika membahas istihadah, itu disebutkan terbagi menjadi 7. Jadi ada mubtada'ah terbagi menjadi 2, kemudian mu'tadah terbagi menjadi 2, 4, kemudian mutahayyirah terbagi menjadi 3. Semuanya ini
masuk dalam kategori mustahadhah atau istihadhah. Nah, pengertian dari darah istihadhah yaitu darah yang keluar melebihi dari 15 hari. Nah, kalau seandainya ada perempuan nih yang mengeluarkan darah haidnya melebihi dari batas maksimal. Nah, di sini berapa ukurannya, istihadhahnya berapa, haidnya berapa, dilihat kondisi dia. Dia termasuk mubtada'ah atau mu'tadah atau mutahayyirah. Oh, berarti kalau setelah 15 hari dia masih mengeluarkan darah, berarti sah dia sholat gitu. Waktu sebelum dia sholat itu dia wajib mandi, mandi wajib seperti bersuci dari haid gitu, Ustadz. Iya, ketika melebihi dari 15 hari, maka di 15 harinya di situ dia mandi. Seperti yang sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Pernah gini Ustadz, tetangga kami udah ibu-ibu, dia kayak dia tidak haid tapi sepertinya sakit, Mas. Selama 3 bulan dia mengeluarkan darah dan berobat, alhamdulillah sembuh. Berarti setelah 15 hari itu menjelang sampai 3 bulan berarti dia wajib mengerjakan sholat gitu. Iya, wajib. Wajib. Berarti waktunya batasnya 15 hari kalau terjadi seperti itu di dalam kehidupan Ustadznya. Ya, itu dinamakan istihadhah jika melebihi dari 15 hari. Ketika masih kurang dari 15 hari, yaitu dikatakan dengan darah haid. Kan batas maksimalnya kan 15 hari darah haid. Dia Ya, tahu makasih bahwasanya Ustadz. dia adalah mustahadhah. Dia tahu bahwasanya dia adalah perempuan mustahadhah jika sudah melebihi batas maksimalnya darah haid. Baru di situ dilihat kondisinya. Mubtada'ah pertama kali mengeluarkan darah haid, mu'tadah sebelumnya sudah mengeluarkan darah haid, atau mutahayyirah dia lupa kebiasaannya. Maaf Sama-sama. Ustadz, sambung. Enggak, maaf. Gini Ustadz, ada saudara saya, dia selama 1 tahun tuh dia tidak pernah main Ustadz. Tetapi ada 1 bulan itu selama 20 hari dia main selama 20 hari itu. Itu bagaimana Ustadz? Karena kan entah pengaruh selama 1 tahun itu dia nggak pernah main sama sekali. Tak pernah haid sama sekali. Jadi itu bagaimana Ustadz? Bagaimanapun alasannya, bagaimanapun keadaannya, jika sudah melebihi dari 15 hari, maka di situ dia istihadhah. Nah, kemudian istihadhahnya berapa hari, haidnya berapa hari, baru dilihat dari kondisi dia, termasuk bagian yang mana. Pokoknya itu adalah kaidah definisi dari istihadhah, yaitu perempuan yang mengeluarkan darah melebihi batas maksimal dari haid. Ya, Ustadz, Kemudian saya akan makasih. menjawab. Ada pertanyaan yang tertulis, Ustadz, apa hukumnya sholat sunnah dan puasa sunnah bagi mutahayyirah mutlaqah? Ya sah. Tadi sudah disebutkan sah sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, puasa nazarnya, puasa qadoknya, itu semuanya sah. Baik, ada lagi? Atau bisa kita lanjutkan? Silakan dilanjutkan Ustadz materinya. Nukmil Syekhi? نعم كيف لا؟ طيب هل أحد بعد عنده سؤال؟ Lahzah Syekhi, jadi di sini ada pertanyaan lagi. Jadi yang menyamakan mutahayyirah ini dengan orang haid apa ya Ustadz? Ya, sesuatu yang selain dari dua perkara tadi. Nah, coba dimurajaah lagi hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid itu apa saja. Ya kan ada haram bagi orang yang haid masuk masjid, menyentuh mushaf, membaca mushaf, jima. Adapun jima tadi ada perbedaan ulama. Nah itu sama halnya dengan orang yang haid.
kecuali dua perkara tadi, dan juga masalah jima ini di sini ada masalah perbedaan antara ulama. Nah, Syekh Nukmil. طيب سؤال: المرأة المتحيرة مطلقا إذا أرادت الصلاة ماذا تفعل؟ الجواب: تغتسل لكل فرض، للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء وللصبح إن جهلت وقت انقطاع الدم. أما إن كانت تذكر أنه في الماضي كان ينقطع دمها عند الغروب مثلا، فهذه كلما جاء الغروب تغتسل، وما سوى ذلك تتوضأ ثم تصلي لسائر الأوقات الخمس. نعم. Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Disebutkan oleh Syekh, pertanyaannya, perempuan yang mutahayyirah mutlak. Saya ulangi lagi, perempuan yang mutlak. Jika ia ingin melakukan sholat, apa yang harus ia kerjakan? Perempuan mutahayyirah mutlak ketika ingin melakukan sholat, apa yang harus ia lakukan? Maka jawabannya, dia wajib mandi di setiap akan melakukan sholat fardu. Jadi ketika mau melakukan sholat duhur, dia mandi. Ketika mau melakukan sholat asar, dia mandi. Ketika mau melakukan sholat maghrib, dia mandi. Seperti halnya ketika mau melakukan sholat isya dan juga sholat subuh. Dia mandi di setiap akan melakukan sholat fardu. Ketika memang dia itu lupa atau tidak tahu kapan kebiasaan dia berhenti darahnya. Nah, jika dia nggak tahu ya, kapan darahnya itu berhenti. Adapun kalau sebelumnya dia itu ingat, dia ingat bahwasanya sebelumnya darahnya itu berhentinya ketika maghrib misalnya. Maka setiap akan melakukan sholat maghrib, dia mandi, dan selain sholat maghrib, di sini dia tidak wajib mandi, cukup melakukan wudhu di sisa dari 4 waktu sholat ini. Jadi dilihat. Jadi ketika perempuan mutahayyirah mutlak ini, dia ingat nggak biasanya dia itu darah berhentinya, kapan darah berhentinya. Jadi darahnya biasanya berhentinya kapan. Kalau dia tidak ingat, maka dia setiap akan melakukan sholat fardu, dia wajib mandi. Tapi kalau dia ingat bahwasannya biasanya darahnya berhentinya itu sebelum maghrib, maka kapan mandinya? Cukup ketika akan melakukan sholat maghrib. Itu mandi. Maka ketika mau melakukan sholat isya, dia hanya wudhu. Mau sholat subuh, dia wudhu. Mau sholat duhur, dia cukup melakukan wudhu. Begitu juga ketika akan melakukan sholat asar. Tapi ketika mau melakukan sholat maghrib, dia wajib mandi. Setiap harinya seperti itu. Naam, Syekh. هكذا تفعل بالنسبة للصلاة. لأحد عنده سؤال؟ الآن سنتكلم عن الصيام، كيف تصوم؟ لكن سألهم هل أمر الصلاة واضح؟ Assalamualaikum. Ya, gimana? Assalamualaikum Ustadz. Kalau sholat jamak bagaimana? Kalau misalnya bepergian terus melakukan sholat jamak bagi wanita istihadah itu bagaimana? Apakah harus mau sholat kedua wudhu lagi atau cukup satu kali di sholat yang pertama? Ini bagi perempuan yang istihadah ya, tidak tertentu Ya. bagi mutahayyirah ini. Iya, ya. Nggih. Syekh.
Syekh masih dengan kita atau enggak ini? Syekh? Masih ada Ustaz. Cuman beliau lagi matikan mic, mungkin ada keperluan. Nah, nanti kita nunggu Syekh dulu ya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Kita tampung dulu pertanyaannya. Sambil nunggu beliau. Apa Ustadz? Mandinya, wajib mandinya itu niatnya apa Ustadz? Ya, di sini tadi beliau tidak menyebutkan. Oh iya. Ada lagi? Silakan bunda-bunda yang ingin bertanya, Umi Titi. Sambil menunggu beliau. Ya, mungkin beliau ada keperluan mendadak. Silakan yang ingin bertanya. Bunda Husrina. Saya jadi absen satu-satu ini. Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz. Oke, monggo. Tadi perihal mutahayyirah mutlak tadi, Ustadz. Boleh, Ustadz? Oke, bagaimana maksudnya? Ya, mutahayyirah mutlak tadi, Ustadz. Itu kan dia lupa kebiasaan haidnya. Nah, menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, tadi kan dia itu dilarang jima sama sekali. Niku Ya. apakah maksudnya dari hari pertama dia keluar darah sampai hari ke-16 atau 17 misalnya, Ustadz, itu dilarang jima semua atau bagaimana, Ustadz? Ya, jadi telah berkata Syekh Zakaria Al-Ansari dan begitu juga banyak yang lain dari para ulama mazhab Syafi'i. Nggak boleh untuk digauli sama sekali. Dan seterusnya, bahkan kalau seandainya darahnya ini keluar berbulan-bulan pun atau sampai tahunan pun nggak boleh dijima karena dia masih mengeluarkan darah haid. Akan tetapi sebagian ulama berijtihad dan ini masih dalam koridor mazhab Syafi'i. Nah, sampai kapan kemudian perempuan ini yang mutahayyirah mutlak ini tidak boleh digauli sampai kapan? Kalau seandainya memang jima ini dilarang dari seorang perempuan yang mutahayyirah mutlak ini tidak boleh untuk dijima, maka dia khususnya dia juga akan merasa tatadorror, istilah bahasanya tatadorror. Dia akan menempuh kesulitan bagi dirinya karena tidak digauli sama sekali. Maka sebagian ulama berijtihad boleh untuk digauli padahal darahnya itu masih keluar. Artinya ini adalah masalah khilafiyah. Berarti kalau darahnya terputus ya boleh biasa gitu ya, Ustaz ya? Ya, kalau sudah terputus ya berarti kan sudah tidak lagi dikatakan ini tahayyirah. Pembahasan baik, kita Ustaz. kan ini perempuan yang masih mengeluarkan darah haid yang kita bahas. Baik, Ustaz. Burik tuh, Ustaz. Wa fikum amin. Ada pertanyaan di kolom obrolan, Ustaz? ألو أستاذ. Naam, Syekhi. ما كنت تسمعني؟ لا. أنا أسمعكم بوضوح. أيوة. ماشي. نعم، هناك أسئلة شيخي. نعم، تفضل. بالنسبة للمستحاضة. نعم. عندما تريد أن تجمع الصلاة شيخي، هل يجب عليها أن تتوضأ
likulli shalah indama turidu an tusalliya thaniyah. هكذا تتوضأ لكل فريضة، يعني تتوضأ، تستنجي وتتوضأ وتصلي، ثم تستنجي، تتوضأ وتصلي. Nah, jadi jawaban dari ketika seorang mustahadah tadi melakukan sholat jamak, misalnya zuhur dan asar. Jadi ketika mau melakukan sholat jamak zuhur, dia membersihkan farjinya, kemaluannya, kemudian menaruh semisal pembalut dan juga wudhu. Kemudian ketika mau melakukan sholat yang kedua, melakukan sesuci dan juga wudhu seperti halnya akan melakukan sholat yang pertama tadi. Summa as-su'alu tsani syekhi. نعم. بأي النية عندما تريد أن تغتسل بالنسبة لمتحيرة مطلق. رفع الحدث. Jadi niatnya sama seperti halnya niat mandi seorang haid yang sudah putus darahnya, sudah berhenti darahnya, artinya mengangkat hadas besar. Jadi mandi besar. Mandi besar. Ada lagi tadi pertanyaan yang belum ditanyakan. Naam, Syekhi. نعم. نعم. هل يوجد بعد أسئلة؟ خلاص Syekhi. أوكي. قل لهم نتكلم عن الصيام أم نؤجل الصيام إلى كيف تصوم إلى المرة المقبلة؟ Beliau menawarkan kepada kita, kita lanjutkan tentang pembahasan puasa bagi perempuan mutahayyirah atau kita tunda minggu depannya. Mungkin minggu depannya aja, Ustaz. Biar fokus dulu di materi malam hari ini kan. Ya, gitu. Penjelasannya panjang apa gimana? Karena waktunya sudah ini. Ya udah. Oke, ngikut Ah. ketua. Ustaz, masih boleh bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana seandainya kalau perempuan itu tidak bisa terkena air. Sedangkan dia, tayamum. tapi di tempat itu, tapi di tempat itu tak ada debu, Ustaz. Tak ada debu, tak ada tanah. Seperti dia entah di perjalanan atau gimana. Siap. Syekhi. نعم. هناك من يسأل. نعم. إذا لم تجد الماء فتيممت فإن لم تجد التراب كيف يكون؟ إن لم تجد الماء ولا التراب. نعم. يعني أين هي؟ مثلا في السفر. قال لي هكذا. في السفر لا يوجد تراب، لا يوجد حجر، تأخذ بغير مذهب الإمام الشافعي بالحجر الطبيعي. Gimana? Kata beliau kalau di perjalanan memang nggak ada tanah atau nggak ada batu yang murni gitu. Oh, baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, siap. خلاص Syekhi. نعم.
ماذا عن الصيام؟ نبدأ به الآن أم نؤجله إلى الأسبوع المقبل؟ نؤجله إلى الأسبوع المقبل. هكذا إلى هنا يعني اليوم؟ نعم. طيب إذن الدرس اليوم إلى هنا، إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل نتكلم فيما يتعلق بالصيام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهد برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل حسابنا يسيرا واجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا نشربها عن تلذذ لا عن عطش يا أرحم الراحمين يا الله. أسأل الله العظيم لي ولكم سترا فوق الأرض ورحمة تحت الأرض وعفوا يوم العرض. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
اللهم أجرنا من النار، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا الجنة بسلام يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم واجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهالينا ومن الماء البارد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة، فاجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل حسابنا يسيرا واجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا، نشربها عن تلذذ لا عن عطش يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين، اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء وآتهم سؤلهم من الخير واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم اغفر لكل من حضر معنا في هذا المجلس على الزوم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم وفقهم ووفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم واجعلنا جميعا من المتحابين المتعاونين المتباذلين المتناصحين والعاملين على نشر دينك العظيم. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب يا أرحم الراحمين يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا
anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam